Bila satu negara, contohnya Amerika, ekonomi negara tersebut bagus, indeks sahamnya akan naik. Bila ekonominya buruk, maka indeks sahamnya akan turun. Itu kecenderungan besar. Baik, Bapak Ibu, Pak Toro, mudah-mudahan ini terlihat jelas ya. Sangat jelas, Pak. Oke, baik. Kita akan membahas analisa fundamental dalam pergerakan indeks saham. Ya, bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang baru malam ini mengikuti tentang materi indeks, tentunya akan bertanya-tanya, indeks saham itu apa sih? Gitu ya. Indeks saham itu adalah indeks harga pasar saham dalam bentuk rata-rata dari keseluruhan saham di satu bursa. Keseluruhan saham di satu bursa. Jadi di Indonesia kita mengenal indeks harga saham gabungan, IHSG, gitu ya. Harga indeks ini yang kemudian di beberapa negara besar di dunia ditransaksikan nilai indeksnya. Jadi tidak jual beli saham satuan saja, saham per perusahaan yang disebut dengan emiten, tapi nilai indeks harga saham gabungan yang rata-ratanya itu nilainya juga bisa diperjualbelikan. Transaksi jual beli indeks saham ini yang paling populer di dunia adalah indeks Dow Jones di Amerika, indeks Nasdaq di Amerika, indeks DAX di Jerman, indeks Nikkei di Jepang, indeks Hang Seng di Hong Kong, indeks Kospi di Korea Selatan. Itu indeks-indeks yang paling populer dan ditransaksikan di broker-broker di dunia maupun broker-broker lokal di Indonesia. Ya. Harga rata-rata dari saham-saham unggulan yang kemudian dihitung menjadi satu nama indeks tadi, misalnya indeks Dow Jones itu 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Nah, 30 perusahaan terbesar ini harga rata-rata sahamnya namanya indeks Dow Jones. Nah, Dow Jones ini ditransaksikan bisa beli dulu, bisa jual dulu. Jadi bisa buy dulu kalau mau naik, dia dua arah transaksi, bisa buy dulu untuk naik, dan kita untung kalau kita buy di bawah, harganya naik, harga Dow Jones-nya naik, maka kita untung. Atau sebaliknya, pada saat bursa saham itu mau jatuh, kita bisa jual dulu harga indeks saham di negara tersebut, misalnya di Amerika Dow Jones, kemudian kalau dia turun, kita juga dapat untung. Jadi trading indeks ini memiliki keunggulan bisa ditransaksikan dua arah. Itulah perbedaannya dengan saham yang hanya boleh turun kita beli, naik kita untung, turun kita beli, atau kita hold, kita dapat pembagian keuntungan atau yang disebut dividen, gitu ya. Nah, kalau transaksi indeks, apapun nama indeksnya, bisa ditransaksikan dua arah, baik beli dulu maupun jual dulu. Persis yang sudah transaksi forex pasti sudah tahu. Yang sudah transaksi gold atau emas dan oil pasti juga sudah tahu ya, bahwa dia bisa beli dulu, bisa jual dulu. Dua arah transaksinya. Nah, saya sederhanakan cara transaksi indeks di dunia itu hampir semua punya kelipatan per poinnya itu $5. Jadi kalau kita untung 1 poin, kita untung $5. Ya, biasanya trading indeks itu mengincar untung 100 poin. 100 poin itu kalau kita beli naik 100 poin, kita jual, kita untung 5 kali 100. Jadi $500. Atau kalau di Indonesia sering dibikin fixed rate $1 $10.000, sehingga $500 yang kita profit itu setara dengan $5 juta. Ini ada contoh-contoh, kita bisa buy di 36.068, kita jual di 36.368, kita untung 300 poin dikali $5, kita untung sekitar $1.590, gitu ya. Ini contoh dari naiknya Dow Jones. Kita bisa untung $1.590, kira-kira antara $1.000 sampai $2.000. Ini ada contoh, kita sell market di sini, gitu ya. Kemudian Dow Jones-nya turun sampai 400 poin, kita untung $2.000-an ya, 2.000 lebih. Sesederhana itu transaksi indeks. Kita akan untung kalau kita beli dan naik, kita akan untung kalau kita jual dan turun. Tinggal bagaimana menentukan kapan harus beli, kapan harus jual. Gitu ya. Tinggal bagaimana menentukan kapan harus beli, kapan harus jual. Dapat untungnya mudah sekali bagi yang sudah ahli. $1.000, $2.000 itu mudah sekali, ya. Tapi bagi yang belum ahli dan bagi yang pemula ini sangat berbahaya. Justru kita bisa rugi yang sangat banyak, ya. Kita bisa rugi yang sangat banyak kalau kita salah posisi, kalau kita salah enter market, gitu ya.
saat market naik kita malah sell gitu ya. Kita akan floating loss yang sangat banyak atau kita akan cut loss yang sangat banyak. Karakteristik indeks ini memang sangat cepat juga. Transaksinya cukup cepat gitu ya. Terutama indeks seperti Hang Seng itu dan Hang Seng di Hong Kong dan DAX di Jerman itu sangat cepat ya. Mau untung 5 juta, 10 juta itu $500, $1.000 itu mudah sekali ya bagi yang sudah ahli. Bagi yang belum ahli ya ruginya juga mudah sekali gitu ya. Dia selalu berbanding terbalik. Jadi mudah sekali untuk untung, tapi mudah sekali juga untuk rugi kalau memang kita belum ahli di bidang ini. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu semua kami sarankan untuk belajar dulu. Sesudah belajar, pakai demo akun dulu, gitu ya. Pakai demo akun dulu, baru kalau memang sudah sangat cukup ahli, sudah sekian lama berdemo akun dan memang sudah bisa profit, sudah bisa menganalisa, gitu ya. Baru boleh pakai real akun. Sesudah pakai real akun, pakai uang beneran, Bapak Ibu juga disarankan menggunakan modal yang cukup besar, memulainya dengan lot yang kecil-kecil dulu. Ya, jangan langsung besar juga lotnya. Ini beresiko juga kalau lotnya langsung besar. Analisa utamanya adalah bila satu negara itu ekonominya bagus, bila satu negara itu, contohnya Amerika ekonominya bagus, maka indeks sahamnya cenderung naik. Bila satu negara, contohnya Amerika, ekonomi negara tersebut bagus, indeks sahamnya akan, bila ekonominya buruk, maka indeks sahamnya akan turun. Itu kecenderungan besar, teori utamanya lah ya, di market indeks saham. Apabila negara itu bagus ekonominya, maka perusahaan-perusahaannya akan cenderung mendapatkan laba karena bisa berbisnis, ekonomi berputar, gitu ya. Semua orang bisa bekerja, gitu. Sehingga cenderung indeks sahamnya naik. Bila kondisi sebaliknya, kondisi negara itu ekonominya agak memburuk, maka indeks sahamnya cenderung turun. Analisa utamanya secara teori. Dalam prakteknya, ada juga pengaruh-pengaruh data sesaat, pengaruh-pengaruh kebijakan-kebijakan fiskal dari pemerintah maupun kebijakan moneter dari bank sentral yang membuat indeks itu bisa bergejolak juga. Contohnya ini, ada berita dari Desember, berita tapering membuat indeks Dow Jones drop 400 poin gitu ya di awal 2022 ya, di minggu lalu. Ini tentu kalau tapering biasanya akan segera diikuti dengan naiknya suku bunga. Kalau akan naik suku bunga, cenderung dia akan pindahkan uang dari saham ke deposito atau ke obligasi, terutama ke deposito. Jadi orang akan take profit di saham sehingga turun indeks sahamnya. Orang akan pindahkan uangnya ke money market yang deposito dan obligasi, ya, karena suku bunganya naik. Itu contoh kalau pengaruh tapering. Tapi ada sejarah membuktikan tapering di tahun 2013 malah indeks saham S&P naik karena para pelaku pasar berasumsi kalau sudah tapering gitu ya, berarti itu kan salah satu tanda ekonomi membaik. Kalau ekonomi membaik, kemungkinan perusahaan-perusahaan akan menghasilkan laba. Kalau perusahaan-perusahaan bisa menghasilkan laba, berarti indeks saham akan naik. Gitu. Harga saham tiap perusahaan akan naik. Pengaruh tapering juga dalam jangka panjang ternyata indeks saham S&P di Amerika itu naik, gitu ya. Turun memang sebentar, habis itu dia naik terus. Ini juga yang lebih menakutkan sebenarnya adalah pandemi. Kalau ada pandemi atau ada bom atau ada kerusuhan atau ada apa, hal-hal yang negatif, gitu ya. Gempa bumi, gitu ya. Terutama ini terakhir kita kan pandemi COVID. Itu biasanya membuat indeks jatuh. Ya, indeks itu jatuh kalau ada pandemi. Ada ketidakpastian, indeks biasanya jatuh. Ya, indeks saham itu jatuh. Tapi kalau ada kepastian, malah dia naik perlahan biasanya. Tetapi pengalaman kita di 2020, indeks jatuhnya nggak lama, ya, karena ada virus COVID. Segera sesudah ada stimulus, ada quantitative easing, indeks bergerak naik perlahan, ya, dan sulit turun sampai sekarang, gitu ya, sulit turun sampai sekarang selama masih ada quantitative easing atau QE. Nah, di indeks saham juga ada namanya Santa Rally, gitu ya, momen-momen di Desember bahkan sampai Januari, gitu ya, momen-momen di mana kebiasaan hampir seluruh stock market ini positif di bulan Desember. Jadi di bulan November biasanya Oktober atau awal November biasanya orang pada borong saham sehingga indeksnya naik. Kita juga bisa ambil untung di sini lewat buy indeks saham tiap kali mau November Desember.
ada momen namanya Santarelli gitu ya. Kemudian berikutnya, fundamental lain yang mempengaruhi indeks adalah laporan keuangan. Laporan keuangan apa? Laporan keuangan emiten-emiten besar, perusahaan-perusahaan besar ya. Hanya perusahaan besar yang jadi fokus karena kapitalisasi pasar mereka besar, sehingga kalau perusahaan yang besar ini naik atau turun, indeksnya bergerak naik atau turun. Kalau perusahaan yang kecil tidak terlalu ngefek, tidak terlalu besar efeknya terhadap indeks saham. Hanya perusahaan-perusahaan yang besar. Sehingga laporan keuangan perusahaan besar saja yang jadi fokus kita. Tidak seluruh perusahaan jadi fokus. Biasanya menjelang laporan keuangan, terutama ada istilah window dressing. Window dressing itu membuat indeks itu naik. Biasanya kita akan ambil posisi buy. Ini biasanya di periode bulan Februari, Maret. Kemudian kalau kita analisa, indeks saham di berbagai negara itu sangat tergantung pada perekonomian global. Jadi contohnya, di Indonesia, IHSG itu, kalau bursa Amerika dan bursa global itu tadi malam ini turun, besok pagi IHSG turun. Kalau malam ini Dow Jones, DAX naik, itu besok pagi IHSG naik. Jadi ada pengaruh bursa global atau perekonomian global terhadap indeks saham di negara-negara lokal, di setiap negara. Kalau tadi malam ini Nasdaq naik, besok pagi hampir pasti Kospi dan Nikkei itu naik. Jadi ada efek saling keterkaitan antar bursa-bursa saham di tiap negara. Nah, penggerak utama itu masih Amerika Serikat dan Eropa. Eropa biasanya identik dengan Jerman. Jerman itu indeks DAX gitu ya. Amerika itu indeks Dow Jones dan Nasdaq. Itu faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi indeks secara garis besar. Memang ada lebih banyak lagi yang lebih spesifik, misalnya kita bahas soal data ekonomi misalnya ya. Kalau berita-berita negatif, perang, bom, gempa bumi, pandemi, COVID, Omikron, itu biasanya menurunkan indeks, membuat indeks jatuh sementara ya. Kemudian ada rame rusuh di Kazakhstan, itu juga bisa bikin indeks turun sementara ya, habis itu naik lagi perlahan. Atau bahkan ada beberapa indeks naik balik cepat. Semua berita-berita yang negatif bisa menurunkan indeks. Sementara saja efeknya. Secara garis besar itu fundamental dari indeks saham. Memang ada yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik apa? Data-data ekonomi setiap negara. Gitu ya. Nah, tapi kalau data-data ekonomi setiap negara dan analisa keluarnya data-data ekonomi ini, kami memang membahasnya di kelas-kelas workshop. Ya, tidak di webinar. Karena sedikit lebih rumit dan akan lebih panjang pembahasannya. Dan sulit untuk dijelaskan gamblang di webinar, harus dijelaskan secara langsung memang kalau yang terkait data-data ekonomi gitu ya, dan pengaruhnya terhadap indeks. Tapi secara garis besar, yang saya sampaikan tadi dan contoh-contoh berita, itu yang mempengaruhi indeks saham secara makro ya. Kalau mikro, kita harus satu-satu analisa perusahaan-perusahaan besar, laporan keuangan tiap perusahaan besar yang mempengaruhi naik turunnya indeks ya. Perusahaan-perusahaan besar ini yang kapitalisasi besar, yang kalau dia naik, indeksnya pasti naik. Kalau dia turun, indeksnya pasti turun. Itu paling yang bisa saya jelaskan di malam hari, kesempatan yang baik ini di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam profit selalu ya, buat Bapak Ibu semua dimanapun berada.